Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Kembali lagi bersama saya di channel Berkah Media yang akan mengupas tuntas tentang kisah, misteri, azab, dan hikmah dalam kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang kisah perempuan terbebas dari siksa kubur karena sedekah ibunya. Al-Kisah. Tidak ada perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada arti dan memberikan pengaruh besar kepada yang melakukan. Hanya saja kita tidak pernah tahu amal apa dan mana yang benar-benar diterima. Dikisahkan dalam kitab As'ad Ar-Rafiq, Syarah dari Sulam At-Taufiq, halaman 29. Pada suatu masa, ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak perempuannya. Kesehariannya tiada yang menemani, makan, minumnya selalu dibayang-bayangi keadaan sang putri. Rasa khawatir akan keadaan putrinya di alam kubur makin menyiksa. Hingga pada suatu hari, sang ibu itu sowan pada Imam Hasan, yang pada masa itu adalah seorang alim. "Wahai Imam Hasan, tolong berikan aku sebuah amalan agar aku bisa melihat keadaan putriku di alam kubur sana," bintanya. "Apakah kamu benar-benar menginginkannya?" Jawab Imam Hasan memastikan. "Benar," ucap ibu tersebut dengan penuh keyakinan. "Lakukanlah sholat 4 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaat selesai membaca Al-Fatihah, bacalah surat At-Takasur. Setelah itu, menghadaplah ke arah barat laut dan bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW hingga tertidur." Ibu itu pun segera melaksanakan apa yang telah diberikan Imam Hasan. Dalam mimpinya, ibu tersebut sungguh bertemu dengan sang putri yang mana sedang disiksa. Tidak tega melihat kejadian tersebut, sang ibu pun terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, sang ibu itu datang lagi kepada Imam Hasan dan menjelaskan apa yang disaksikan. "Wahai Imam Hasan, kemarin saya sudah melaksanakan amalan yang engkau berikan dan saya benar-benar bertemu dengan putri saya dalam keadaan sedang disiksa. Tolong berikan saya amalan lagi agar putri saya terbebas dari siksa." Lalu Imam Hasan menyuruh ibu tersebut untuk bersedekah yang pahalanya ditujukan oleh sang putri. Selang beberapa hari setelah sowannya ibu tersebut, Imam Hasan bermimpi dalam tidur itu. Imam Hasan bertemu dengan seorang perempuan yang berada di sebuah singgasana yang di atas kepalanya tersebut mahkota berkilau. "Apakah engkau mengenaliku, wahai Imam Hasan?" tanya perempuan itu. "Tidak." "Lalu siapakah engkau?" tanya Imam Hasan. "Aku adalah putri dari seorang ibu yang datang kepadamu," jawabnya. "Tapi apa yang diceritakan ibumu itu berbeda dengan yang sekarang aku lihat. Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Imam Hasan penasaran. "Sesuai amalan yang engkau berikan kepada ibu saya, bersedekah yang pahalanya itu ditujukan kepadaku, dan amalan itu yang membuatku terbebas dari siksa kubur. Tepat pada hari itu juga ada seorang waliullah yang bersolawat sebanyak 3 kali yang pahalanya ditujukan kepada ahli kubur, dan amalan itu yang membuatku mulia seperti yang engkau lihat," cerita perempuan itu kepada Imam Hasan. Lalu Imam Hasan menceritakan mimpinya kepada ibu tersebut. Mendengar penuturan Imam Hasan, ibu tersebut pun merasa lega dengan keadaan putrinya di alam kubur sana. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah jangan pernah meremehkan kebaikan, terutama sedekah orang tua. Demikian pula anak dan keluarga hendaknya harus mendoakan dan mengirimkan kebaikan kepada mereka yang telah meninggal. Dan yang juga perlu dicatat adalah perbanyak membaca sholawat. Wallahu a'lam bishawab.